Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten menangkap 1 pilot dan 2 awak kabin salah satu maskapai saat sedang berpesta narkoba di salah satu apartemen di Tangerang. Apa perkembangan terkini dari kasus ini? Konversi pers oleh Kepala BNN Komjen Polisi Budi Waseso tengah berlangsung saat ini. Kita akan simak. Udah 34 tahun. Pekerjaannya pilot. Yang kedua, inisialnya MT, umur 23 tahun, pekerjaannya adalah pramugara. Ya. Jadi pramugara, jadi laki-laki ya. Yang ketiga SR, 20 tahun, pekerjaannya adalah pramugari. Ya. Yang satunya itu inisialnya NM, umur 33 tahun, ini pekerjaannya ibu rumah tangga. Ya. Kami sudah berkoordinasi dengan pimpinan maskapai tersebut semenjak hari Sabtu itu malam, kemudian Minggu kita dalami, dan hari Minggu pun itu kita sudah mendapat kepastian tentang narkoba yang digunakan, yaitu jenis ganja dan sabu. Ini yang digunakan oleh mereka, dan sementara ini masih terus dikembangkan oleh tim BNN gabungan dengan Polres atau kepolisian untuk mengembangkan daripada asal mula ya penggunaan atau barang ini dan jaringannya. Tentunya kita akan ungkap. Oleh sebab itu, para teman-teman, kita belum bisa menyampaikan secara lengkap, ya. Namun pasti ini kita dalami untuk kita bisa mengungkap jaringan secara keseluruhannya. Perlu saya sampaikan, hasil koordinasi kita pengecekan terhadap SH 34 tahun yang profesinya pilot. Kebetulan yang bersangkutan adalah pilot yang baru pindah masuk ke maskapai tersebut dan masih dalam menjalani training untuk latihan dalam memegang pesawat yang jenisnya berbeda dari yang sebelum dia pegang. Jadi dia dalam proses menjalankan training, namun statusnya sudah menjadi pegawai. Kepada yang dua, yang pramugara inisial MT dan pramugari SR, ini juga sudah berstatus pegawai. Dan hasil keputusan dari pimpinan maskapai tersebut, ketiga oknum dari karyawan maskapai itu telah dilakukan pemecatan resmi oleh maskapai itu dengan surat keputusan. Jadi terhitung mulai hari Senin kemarin, ketiga ya, oknum dari pegawai maskapai ini yang terdiri dari 1 orang profesional pilot, 1 pramugara, dan 1 orang pramugari telah dilakukan tindakan internal oleh maskapai tersebut dengan bentuk pemecatan. Dan perlu kami sampaikan pada seluruh rekan-rekan bahwa BNN dalam hal ini, baik dengan Direktur 4, telah melakukan kerjasama ya, dengan maskapai penerbangan. Dikala menjelang mereka terbang ya, atau menjelang dia bekerja untuk terbang, kita lakukan pemeriksaan tes urin. Namun secara berkala juga kita lakukan pemeriksaan urin, darah, dan rambut.
Ya, ini yang sudah kita kerjasamakan dengan beberapa maskapai penerbangan yang ada di Indonesia ini dalam rangka kita mengawasi ya, secara terus-menerus, dan kita juga mengantisipasi dari terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum pilot, karena ini menyangkut dari keselamatan penumpang atau menyangkut keselamatan jiwa. Ya, oleh sebab itu, dari maskapai ini telah melakukan tindakan tegas berupa pemecatan terhadap oknum pegawainya. Terhadap 4 pelaku ini sekarang masih dalam pendalaman dan dalam observasi dan asesmen untuk kita lihat apakah keempat pelaku ini langsung diberikan kesempatan untuk asesmen ya, sambil menjalankan upaya pemeriksaan dalam pengungkapan jaringan atau dari mana mereka mendapatkan barang ini. Ya. Nah, ini sekali lagi, kawan-kawan, ini yang tetap akan kita lakukan terus-menerus sampai tutup tahun, karena memang kerawanan. Ya, itu tadi konferensi pers yang saat ini masih berlangsung di gedung BNN, di mana BNN belum lama menangkap ada 4 orang tersangka pengguna narkoba. 3 diantaranya adalah merupakan kru sebuah maskapai, dan 3 orang tersebut dinyatakan saat ini sudah dipecat dari maskapai yang bersangkutan. Dan pemirsa, kabar siang masih akan kembali dengan ini, maskapai yang bersangkutan. Dan pemirsa, kabar siang masih akan kembali dengan ini. Seperti harga cabai rawit dari Rp25.000 naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Cabai keriting dari harga Rp30.000 menjadi Rp40.000. Selain cabai, bawang merah dan bawang putih juga ikut naik. Jika sebelumnya harga per kilogram Rp25.000, saat ini naik menjadi Rp35.000. Menurut pedagang, kenaikan harga disebabkan tingginya permintaan menjelang Hari Raya Natal. Meski harga naik, pedagang berharap pasokan sembako serta sayur mayur lancar dan tidak kehabisan stok. Ya, harga cabai naik dari 30 sampai 35.000 karena stoknya habis. Yang pembelinya makin banyak, hujan-hujan. Gitu, jelang Natal ini ya? Ya, jelang Natal. Kondisi serupa juga terjadi di Pasar Indralaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Harga kebutuhan pokok naik 20 hingga 30%. Bawang merah yang semula Rp28.000 per kilo naik menjadi Rp34.000. Cabai keriting juga mengalami kenaikan Rp10.000. Menurut pedagang, naiknya harga bukan hanya disebabkan tingginya permintaan jelang Natal dan Tahun Baru, tetapi juga disebabkan musim hujan yang membuat tanaman terendam air pasang. Sudah berapa lama itu mengalami kenaikan? Sudah segini kira-kira. Minggu ya, kira-kira sudah naik. Ibu, apakah ini penyebabnya salah bukan musim hujan ini? Kenaikan kebutuhan pokok yang terjadi di Pasar Indralaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan ini bukan saja terjadi terhadap sayur mayur, telur dan daging, serta kebutuhan pokok lainnya juga mengalami kenaikan. Dari Boyolali, Jawa Tengah dan Ogan Ilir, Sumatera Selatan, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Denpasar, Bali masih menjadi tujuan wisata favorit bagi warga di musim libur akhir tahun ini. Iya, kondisi tersebut tampak dari ludesnya tiket pesawat dari Surabaya menuju ke Denpasar, Bali hingga 1 Januari 2016 mendatang. Penerbangan menuju Denpasar, Bali melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya sudah 2 hari ini mendominasi arus liburan akhir tahun. Hampir seluruh penerbangan dari berbagai maskapai yang melayani rute Surabaya dan Denpasar penuh penumpang.
Di Bandara Juanda ada lebih dari 10 penerbangan tujuan Denpasar yang dilayani 5 maskapai. Menurut pantauan petugas protokoler PT Angkasa Pura I Surabaya, tiket penerbangan Surabaya menuju Denpasar sudah ludes terjual hingga 1 Januari 2016 mendatang. Dari sejumlah calon penumpang yang berangkat pagi ini, rata-rata sudah memesan tiket hingga 2 bulan yang lalu. Sementara untuk rute penerbangan lainnya seperti tujuan Jakarta, Makassar, dan Balikpapan masih tersedia. Meskipun harga tiketnya sudah melambung naik, lebih dari 75% dibanding hari biasa. Walaupun terjadi peningkatan jumlah penumpang, pihak maskapai belum ada yang mengajukan izin extra flight kepada otoritas bandara. Untuk musim liburan akhir tahun ini, sejumlah maskapai penerbangan lebih memilih menambah seat atau jumlah tempat duduk dengan menggunakan pesawat besar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Humaydi, TV One, mengabarkan. Kita ke informasi selanjutnya, tingkat hunian hotel di wilayah Cipanas, Puncak, Jawa Barat juga melonjak hingga 70% jelang libur Natal dan Tahun Baru. Pengunjung hotel didominasi wisatawan dari luar Cianjur yang ingin menikmati liburan di kawasan tersebut. Beberapa hotel ternama di wilayah Cipanas, Puncak, Cianjur, Jawa Barat hampir penuh disewa para wisatawan. Para penghuni hotel ini didominasi oleh warga Jakarta, Bogor, dan juga Bandung. Wisatawan sudah melakukan reservasi atau pemesanan kamar jauh sebelum libur panjang tiba. Dari total 100 kamar yang tersedia di salah satu hotel ternama di Cipanas, separuhnya sudah dipesan. Dibanding dengan libur Lebaran tahun lalu, tingkat reservasi untuk tahun ini meningkat hingga 70%. Dan harga sewa kamar pun meningkat 40% dibandingkan dengan hari biasanya. Kalau kita lihat tadi, harga semuanya naik. Dari sembako naik 30%, kemudian juga harga kamar juga naik hingga 40% ya. Tiket pesawat juga untuk menuju ke tempat-tempat wisata juga ya praktis ya, naik, ludes juga terjual begitu. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Informasi lain ini terkait dengan aktivitas kegempaan Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur hingga hari ini cenderung kembali meningkat. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya gempa tremor yang mencapai 17 mm. Terpantau sejak tadi malam, kegempaan tremor Bromo kembali meningkat hingga mencapai antara 3 hingga 36 mm dominan 17 mm yang sebelumnya hanya berkisaran dominan di bawah angka 10 mm. Selain ditandai dengan ketinggian semburan asap mencapai 1.500 meter mengarah ke tenggara timur laut, yakni wilayah Lumajang dari Pos Vulkanologi Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Hal ini menandakan bahwa erupsi Bromo perlahan-lahan terus mengalami peningkatan, apalagi dibarengi dengan datangnya musim hujan, sehingga tekanan magma dari dalam kawah semakin kuat karena terkena air hujan. Untuk aktivitas kegempaan untuk sekarang masih tetap tinggi ya. Kemudian untuk visual masih sering berubah-ubah. Ini kalau kita lihat sekarang kenaikannya perlahan. Jadi moga-moga ke depan erupsinya perlahan aja, jadi nggak ada yang mendadak. Warga dan para wisatawan diharapkan tenang dan tetap waspada untuk tidak mendekati radius 2,5 km dari kawah aktif Bromo. Terpantau semburan batu pijar sudah nampak di puncak Bromo meski samar-samar. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Syahwan Kamahina, TV One mengabarkan. Sebuah jembatan yang baru saja selesai dibangun di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ambruk. Ya, diduga jembatan tersebut ambruk karena pembangunan konstruksi jembatan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ambruk. Padahal jembatan ini baru selesai dibangun. Pembangunan jembatan yang tadinya merupakan jembatan kayu menggunakan dana APBD Kabupaten Lamongan. Diduga jembatan ini ambruk karena konstruksi jembatan tak sesuai dengan perencanaan, sehingga penyangga jembatan tak kuat menahan beton yang terpasang. Akibatnya warga yang biasanya melewati jalur poros utama antara desa Wates Winangun dengan desa Garung tersebut harus berjalan memutar sejauh 15 km. Dengan terjadinya jembatan ini yang selama ini tidak
kerjakan dengan secepatnya sehingga masyarakat khususnya di Wates Binangun mau ke kecamatan itu sangat lumpuh, tidak bisa. Sehingga dari warga khususnya Kelurahan Wates Binangun kalau mau ke kecamatan harus lewat Ngimbang, tidak bisa lewat protokol antara Wates Binangun ke Nggaru. Warga berharap pemerintah setempat dapat segera memperbaiki jembatan ini agar aktivitas mereka bisa berjalan normal. Dari Lamongan, Jawa Timur, Muhammad Zaini, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya terkait informasi wisata ya. Kita menuju ke tempat wisata yang sedikit berbeda dengan yang lain. Ini kita akan melihat tempat wisata Rp4.000. Cabai keriting juga mengalami kenaikan Rp10.000. Menurut pedagang, naiknya harga bukan hanya disebabkan tingginya permintaan jelang Natal dan Tahun Baru, tetapi juga disebabkan musim hujan yang membuat tanaman terendam air pasang. Sudah berapa lama itu yang mengalami kenaikan? Sudah 1 minggu kira-kira. 1 minggu ya, kira-kira sudah naik. Ibu, apakah ini penyebab masalah bukan musim hujan ini? Musim hujan. Kenaikan kebutuhan pokok yang terjadi di Pasar Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan ini bukan saja terjadi terhadap sayur mayur, telur dan daging, serta kebutuhan pokok lainnya juga mengalami kenaikan. Dari Boyolali, Jawa Tengah dan Ogan Ilir, Sumatera Selatan, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Denpasar, Bali masih menjadi tujuan wisata favorit bagi warga di musim libur akhir tahun ini. Iya, kondisi tersebut tampak dari ludesnya tiket pesawat dari Surabaya menuju ke Denpasar, Bali hingga 1 Januari 2016 mendatang. Penerbangan menuju Denpasar, Bali melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya sudah 2 hari ini mendominasi arus liburan akhir tahun. Hampir seluruh penerbangan dari berbagai maskapai yang melayani rute Surabaya dan Pasar penuh penumpang. Di Bandara Juanda ada lebih dari 10 penerbangan tujuan Denpasar yang dilayani 5 maskapai. Menurut pantauan petugas protokoler PT Angkasa Pura I Surabaya, tiket penerbangan Surabaya menuju Denpasar sudah ludes terjual hingga 1 Januari 2016 mendatang. Dari sejumlah calon penumpang yang berangkat pagi ini, rata-rata sudah memesan tiket hingga 2 bulan yang lalu. Sementara untuk rute penerbangan lainnya seperti tujuan Jakarta, Makassar, dan Balikpapan masih tersedia. Meskipun harga tiketnya sudah melambung naik, lebih dari 75% dibanding hari biasa. Walaupun terjadi peningkatan jumlah penumpang, pihak maskapai belum ada yang mengajukan izin extra flight kepada otoritas bandara. Untuk musim liburan akhir tahun ini, sejumlah maskapai penerbangan lebih memilih menambah seat atau jumlah tempat duduk dengan menggunakan pesawat besar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Humaydi, TV One mengabarkan. Itu dari maskapai ini telah melakukan tindakan tegas berupa pemecatan terhadap oknum pegawainya. Terhadap 4 pelaku ini sekarang masih dalam pendalaman dan dalam observasi dan asesmen untuk kita lihat apakah keempat pelaku ini langsung diberikan kesempatan untuk asesmen ya, sambil menjalankan upaya pemeriksaan dalam pengungkapan jaringan atau dari mana mereka mendapatkan barang ini. Ya. Nah, ini sekali lagi, kawan-kawan, ini yang tetap akan kita lakukan terus-menerus sampai tutup tahun, karena memang kerawanan. Ya, itu tadi konferensi pers yang saat ini masih berlangsung di gedung BNN, di mana BNN belum lama menangkap ada 4 orang tersangka pengguna narkoba. 3 diantaranya adalah merupakan kru sebuah maskapai, dan 3 orang tersebut dinyatakan saat ini sudah dipecat dari maskapai yang bersangkutan. Dan pemirsa, kabar siang masih akan kembali dengan ini.
maskapai yang bersangkutan. Dan pemirsa, kabar siang masih akan kembali dengan ini. Seperti harga cabai rawit dari Rp25.000 naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Cabai keriting dari harga Rp30.000 menjadi Rp40.000. Selain cabai, bawang merah dan bawang putih juga ikut naik. Jika sebelumnya harga per kilogram Rp25.000, saat ini naik menjadi Rp35.000. Menurut pedagang, kenaikan harga disebabkan tingginya permintaan menjelang Hari Raya Natal. Meski harga naik, pedagang berharap pasokan sembako serta sayur mayur lancar dan tidak kehabisan stok. Ya, harga cabai naik dari 30 sampai 35.000 karena stoknya habis. Yang pembelinya makin banyak hujan-hujan. Gitu, jelang Natal ini ya? Ya, jelang Natal. Kondisi serupa juga terjadi di Pasar Indralaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Harga kebutuhan pokok naik 20 hingga 30%. Bawang merah yang semula Rp28.000 per kilo naik menjadi Rp30. Kita ke informasi selanjutnya, tingkat hunian hotel di wilayah Cipanas Puncak, Jawa Barat juga melonjak hingga 70% jelang libur Natal dan Tahun Baru. Pengunjung hotel didominasi wisatawan dari luar Cianjur yang ingin menikmati liburan di kawasan tersebut. Beberapa hotel ternama di wilayah Cipanas Puncak, Cianjur, Jawa Barat hampir penuh disewa para wisatawan. Para penghuni hotel ini didominasi oleh warga Jakarta, Bogor, dan juga Bandung. Wisatawan sudah melakukan reservasi atau pemesanan kamar jauh sebelum libur panjang tiba. Dari total 100 kamar yang tersedia di salah satu hotel ternama di Cipanas, separuhnya sudah dipesan. Dibanding dengan libur Lebaran tahun lalu, tingkat reservasi untuk tahun ini meningkat hingga 70%. Dan harga sewa kamar pun meningkat 40% dibandingkan dengan hari biasanya. Kalau kita lihat tadi harga semuanya naik, dari sembako naik 30%, kemudian juga harga kamar juga naik hingga 40% ya. Tiket pesawat juga untuk menuju ke tempat-tempat wisata juga ya praktis ya, naik, ludes juga terjual begitu. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Informasi lain ini terkait dengan aktivitas kegempaan Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur hingga hari ini cenderung kembali meningkat. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya gempa tremor yang mencapai 17 mm. Terpantau sejak tadi malam, kegempaan tremor Bromo kembali meningkat hingga mencapai antara 3 hingga 36 mm dominan 17 mm yang sebelumnya hanya berkisaran dominan di bawah angka 10 mm. Selain ditandai dengan ketinggian semburan asap mencapai 1.500 meter mengarah ke tenggara timur laut, yakni wilayah Lumajang dari Pos Vulkanologi Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Hal ini menandakan bahwa erupsi Bromo perlahan-lahan terus mengalami peningkatan, apalagi dibarengi dengan datangnya musim hujan, sehingga tekanan magma dari dalam kawah semakin kuat karena terkena air hujan. Untuk aktivitas kegempaan untuk sekarang masih tetap tinggi ya. Kemudian untuk visual masih sering berubah-ubah. Kalau kita lihat sekarang kenaikannya perlahan. Jadi moga-moga ke depan erupsinya perlahan aja, jadi nggak ada yang mendadak. Warga dan para wisatawan diharapkan tenang dan tetap waspada untuk tidak mendekati radius 2,5 km dari kawah aktif Bromo. Terpantau semburan batu pijar sudah nampak di puncak Bromo meski samar-samar. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Syahwan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten menangkap 1 pilot dan 2 awak kabin salah satu maskapai saat sedang berpesta narkoba di salah satu apartemen di Tangerang. Apa perkembangan terkini dari kasus ini? Konversi pers oleh Kepala BNN Komjen Polisi Budi Waseso tengah berlangsung saat ini. Kita akan simak. Udah 34 tahun. Pekerjaannya pilot. Yang kedua, inisialnya MT, umur 23 tahun. Pekerjaannya adalah pramugara. Ya. Jadi pramugara, jadi laki-laki ya. Yang ketiga, SR, 20 tahun. Pekerjaannya adalah pramugari. Ya.
Yang satunya itu inisialnya NM, umur 33 tahun. Ini pekerjaannya ibu rumah tangga. Ya. Kami sudah berkoordinasi dengan pimpinan maskapai tersebut semenjak hari Sabtu itu malam, kemudian Minggu kita dalami, dan hari Minggu pun itu kita sudah mendapat kepastian tentang narkoba yang digunakan, yaitu jenis ganja dan sabu. Ini yang digunakan oleh mereka, dan sementara ini masih terus dikembangkan oleh tim BNN gabungan dengan Polres atau kepolisian untuk mengembangkan daripada asal mula ya penggunaan atau barang ini dan jaringannya. Tentunya kita akan ungkap. Oleh sebab itu, para teman-teman, kita belum bisa menyampaikan secara lengkap ya. Namun pasti ini kita dalami untuk kita bisa mengungkap jaringan secara keseluruhannya. Perlu saya sampaikan, hasil koordinasi kita pengecekan terhadap SH 34 tahun yang profesinya pilot. Kebetulan yang bersangkutan adalah pilot yang baru pindah masuk ke maskapai tersebut dan masih dalam menjalani training untuk pelatihan dalam memegang pesawat yang jenisnya berbeda dari yang sebelum dia pegang. Jadi dia dalam proses menjalankan training, namun statusnya sudah menjadi pegawai. Kepada yang dua, yang pramugara inisial MT dan pramugari SR, ini juga sudah berstatus pegawai. Dan hasil keputusan dari pimpinan maskapai tersebut, ketiga oknum dari karyawan maskapai itu telah dilakukan pemecatan resmi oleh maskapai itu dengan surat keputusan. Jadi terhitung mulai hari Senin kemarin, ketiga oknum dari pegawai maskapai ini yang terdiri dari satu orang profesional pilot, satu pramugara dan satu orang pramugari telah dilakukan tindakan internal oleh maskapai tersebut dengan bentuk pemecatan. Dan perlu kami sampaikan pada seluruh rekan-rekan bahwa BNN dalam hal ini baik dengan Direktur 4 telah melakukan kerjasama dengan maskapai penerbangan. Dikala menjelang mereka terbang atau menjelang dia bekerja untuk terbang, kita lakukan pemeriksaan tes urin. Namun secara berkala juga kita lakukan pemeriksaan urin, darah, dan rambut. Ya, ini yang sudah kita kerjasamakan dengan beberapa maskapai penerbangan yang ada di Indonesia ini dalam rangka kita mengawasi ya, secara terus-menerus, dan kita juga mengantisipasi dari terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum pilot, karena ini menyangkut dari keselamatan penumpang atau menyangkut keselamatan jiwa. Ya, oleh sebab